apa kabar sahabat Tangguh? Kami hadir membawa informasi upaya Indonesia dalam membangun ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Disiarkan dari Studio BNPB, inilah program Kilas Sepekan. Kita mulai dari berita pertama. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengirimkan 2 personil untuk berpartisipasi dalam kegiatan latihan bersama Nusa Bakti Ausindo 2023 di Sydney, Australia pada 20 sampai 25 November 2023. Kegiatan ini merupakan kegiatan kerjasama antara Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dengan Australian Defence Force dalam rangka memperkuat hubungan bilateral kerjasama dua negara, khususnya dalam pelaksanaan penanggulangan bencana. Para peserta melakukan pemaparan pengalaman dalam melakukan penanganan bencana di negaranya masing-masing, yang diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu pembelajaran bagi negara lainnya. Selanjutnya diadakan tabletop exercise dengan skenario yang dapat mengukur kemampuan dan keterlibatan lembaga dalam mendukung suatu operasi penanganan bencana, serta bagaimana melaksanakan fungsi komando koordinasi antar negara ketika bencana terjadi. Kegiatan ini diikuti oleh 2 personil dari Kedeputian Penanganan Darurat BNPB, 14 orang personil dari TNI, dan 15 orang dari pihak Australian Defence Force. Badan Nasional Penanggulangan Bencana melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pendampingan sosial pasca bencana tanah longsor di Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Direktur PPSESDA BNPB Eni Supartini menyampaikan MONEF yang diselenggarakan menyasar pada kegiatan pendampingan sosial 7 kelompok dampingan yang merupakan sebagian dari warga masyarakat yang terdampak bencana tanah longsor 3 tahun silam. Ketujuh kelompok tersebut antara lain kelompok masyarakat Gunung Lio, Pasir Husada, Karang Taruna Manguntapa, Masyarakat Bangbara, Kelompok Kesenian Angklung Kencana Manguntapa, Kelompok Pengajian Baitul Hikmah, dan Kelompok TPQ Al-Amanah. Pada kesempatan itu, Eni Supartini menekankan kearifan lokal perlu didorong untuk mengoptimalkan kegiatan penanggulangan bencana, dan seluruh pihak yang terkait dapat lebih mengembangkan kegiatan bagi kelompok dampingan. BNPB melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan pendampingan sosial di Kabupaten Brebes bersama dengan BPBD Kabupaten Brebes, Universitas Jenderal Sudirman, Kepala Desa Pasir Panjang, dan perwakilan kelompok dampingan pada Jumat 24 November 2023. Diharapkan dengan kegiatan ini, kelompok dampingan yang telah terbentuk dapat menunjukkan dan mengembangkan manfaat serta eksistensinya melalui berbagai media sehingga dapat menjadi contoh bagi desa lain. BNPB melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana menggelar Training of Trainers Manajemen Pusat Pengendalian Operasi pada 27 November hingga 1 Desember 2023 di Kota Tangerang, Banten. Training of Trainers diikuti oleh peserta mulai dari BPBD, BPSDM, BNPB, dan NGO dengan total peserta mencapai 80 orang. Peserta yang mengikuti Training of Trainers ini sebelumnya telah mengikuti Diklat Manajemen Pusdal Ops secara online selama 1 minggu. Pelatihan ini dilakukan untuk mempersiapkan dan menyediakan sumber daya manusia yang terlatih baik di pusat maupun di daerah yang memiliki kompetensi, keterampilan, dan pengetahuan sistematis dalam memberikan pelatihan manajemen Pusdal Ops kepada personil BPBD nantinya. Pada pelatihan ini, para peserta diberikan materi yang dibutuhkan bagi operator Pusdal Ops di BPBD seperti manajemen bencana, manajemen Pusdal Ops, tugas dan fungsi Pusdal Ops, hingga manajemen stres bagi personil penanggulangan bencana. Materi-materi tersebut disampaikan oleh praktisi berpengalaman dari Widyai Suara BNPB, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Lembaga Administrasi Negara. Pada akhir pelatihan, peserta akan diminta untuk melakukan micro-teaching atau praktik pengajaran mikro untuk mengukur keterampilan peserta dalam melatih dan transfer knowledge kepada sebuah kelompok.
Para peserta yang telah lulus nantinya akan menjadi trainer atau fasilitator yang akan melatih operator Pusdal Ops BPBD di 30 wilayah terpilih. Kegiatan ini merupakan salah satu program proyek Prakarsa Ketangguhan Bencana Indonesia atau IDRIP yang didukung oleh Bank Dunia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana melaksanakan kegiatan seleksi tes pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di kantor BKN Pusat Jakarta pada Senin 27 November 2023. BNPB membuka kesempatan bagi warga negara Indonesia yang memiliki integritas dan komitmen untuk mengabdikan dirinya dalam instansi pemerintahan. Adapun jumlah alokasi P3K BNPB berjumlah 268 formasi dengan rincian formasi khusus sebanyak 163, formasi umum sebanyak 100, dan formasi umum penyandang disabilitas sebanyak 5 formasi. Para peserta terlihat antusias dan bersemangat untuk mengikuti kegiatan tes yang berbasis Computer Assisted Test atau CAT. Petugas panitia melakukan pendampingan terhadap para peserta mulai dari meja registrasi, tempat loker penyimpanan, body checking, ruang tunggu steril, hingga masuk ruang tes CAT. Secara umum, proses tes seleksi P3K BNPB sesi pertama hingga sesi kedua berjalan dengan lancar dan tepat waktu. Ikatan Ahli Bencana Indonesia atau IABI yang bekerja sama dengan BNPB dan Universitas Brawijaya menggelar bedah buku yang berjudul Belerante Berkawan Merapi di Gedung Widyaloka, Kampus Universitas Brawijaya Malang pada Selasa 28 November 2023. Buku Belerante Berkawan Merapi ini diangkat dari hasil riset kebencanaan Deputi Bidang Logistik BNPB Lili Kurniawan dan dipresentasikan oleh profesional di bidang kebencanaan. Buku ini mengkaji upaya masyarakat dan leluhur yang mampu melakukan kegiatan pengurangan risiko bencana dengan keunikan dan kearifan lokal budayanya. Lili Kurniawan sebagai salah satu penulis dari buku tersebut mengatakan, bedah buku ini untuk literasi dan pengembangan strategi dalam penanggulangan bencana serta untuk kalangan generasi muda agar dapat memahami bagaimana cara menghadapi bencana dan cara menghormati kearifan lokal, khususnya dalam kegiatan pengurangan risiko bencana. Kegiatan ini dihadiri 100 peserta dari tenaga akademisi, mahasiswa, dan forum pengurangan risiko bencana, serta perwakilan dari BPBD tingkat provinsi, kabupaten, dan kota Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui BNPB dan BMKG mengusulkan perpanjangan waktu pelaksanaan Indonesia Disaster Resilient Initiative Project atau IDRIP pada pertemuan Steering Committee yang dilaksanakan pada Selasa 28 November 2023. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto yang memimpin di pertemuan Steering Committee IDRIP ini mengatakan adanya penambahan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan program IDRIP sampai Oktober 2025. Diharapkan dapat menuntaskan pekerjaan yang tertunda akibat beberapa kendala di lapangan. IDRIP dapat diimplementasikan oleh BNPB sebagai executing sekaligus implementing agency dengan beberapa komponen yang antara lain peningkatan tata kelola resiko bencana dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Layanan peringatan dini geofisika dengan fokus pada penguatan kapasitas pemantauan untuk ancaman geofisika dan dukungan pelaksanaan proyek. Adapun tujuan dari usulan perpanjangan waktu pelaksanaan untuk mengoptimalisasikan akumulasi pinjaman IDRIP dan potensi anggaran dengan melakukan realokasi anggaran kegiatan IDRIP dengan fokus membiayai kegiatan utama. Adapun fokus anggaran akan dilakukan pada dua komponen yakni pembangunan platform MHEWS dan mobile apps, dan kegiatan sistem peringatan dini gempa bumi dan tsunami high performance computing, serta pembangunan command center di Jakarta dan Bali. Kedeputian Bidang Sistem dan Strategi BNPB melalui program Indonesia Disaster Resilience Initiative Project atau IDRIP mengadakan 3 rangkaian kegiatan sekaligus yang berpusat di wilayah Serang, Banten pada 28 November 2023.
Kegiatan tersebut antara lain sosialisasi kajian risiko bencana tsunami Provinsi Banten, lokakarya analisis akhir pengembangan strategi PB di kawasan Megatrust 5 Selat Sunda, dan sosialisasi Disaster Knowledge Management System di Provinsi Banten. Kegiatan ini bertujuan untuk menyebarkan hasil kajian dan rekomendasi pengembangan strategi kepada pemerintah daerah sehingga dapat diadopsi sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah demi mencapai zero victim dalam menghadapi potensi risiko bencana, terutama di kawasan Megatrust 5 Sumatera atau Selat Sunda. Hasil analisis dan rencana aksi menjadi masukan rencana penanggulangan bencana provinsi, kabupaten, kota, serta desa untuk pengurangan risiko bencana tsunami untuk memperkuat ketangguhan daerah yang nantinya akan diintegrasikan ke perencanaan pembangunan daerah. Pada kesempatan yang sama, para peserta juga mendapatkan pemahaman lebih lanjut mengenai tujuan dan manfaat Disaster Knowledge Management System dalam proses pengambilan keputusan. Kegiatan ini melibatkan berbagai instansi termasuk BPBD Provinsi Lampung, Bapeda, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas PU, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Sosial, unsur TNI, Polri, segenap pimpinan kota, kabupaten, serta perwakilan desa di lokasi fokus KRB Tsunami. BNPB melalui Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan menerima kunjungan diorama dari TK Krisna pada Selasa 28 November 2023. Kunjungan ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan sosialisasi kepada siswa serta pengenalan potensi bencana sejak dini. Para siswa mendapatkan penjelasan tentang berbagai kejadian bencana di Indonesia dan langkah-langkah yang perlu dilakukan ketika bencana terjadi. Para siswa ditemani oleh guru pendamping diberi pengetahuan tentang bencana melalui dongeng dan lagu agar mudah dipahami dan diingat oleh anak-anak. Dengan berkeliling di lantai 11 dan 12 Geraha BNPB, para siswa berkesempatan melihat lebih dekat jenis-jenis bencana melalui maket miniatur diorama dan alat peraga lainnya. Kunjungan diorama ini merupakan salah satu cara BNPB untuk mengedukasi dan mensosialisasikan informasi kepada siswa-siswi tentang kebencanaan. Sementara bagi siswa-siswi diharapkan dapat meningkatkan kesadaran terhadap potensi bencana di sekitarnya sejak dini. BNPB mendapatkan apresiasi saat Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto melakukan audiensi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB, Abdullah Anwar Anas di kantor Kementerian Pan RB Jakarta pada Selasa 28 November 2023. Suharyanto dengan bangga mengucapkan terima kasih atas nama Badan Nasional Penanggulangan Bencana kepada pihak yang terlibat dalam pelaksanaan reformasi birokrasi karena sudah memberikan persetujuan terkait tunjangan kinerja seluruh anggota BNPB yang semula 70% menjadi 80%. Dirinya berharap dengan meningkatnya tunjangan kinerja ini dapat menjadi semangat bagi para pegawai BNPB agar lebih giat dalam mengerjakan tugas menangani bencana. Pada kesempatan yang sama, Abdullah Azwar Anas menyatakan dengan sudah adanya terobosan-terobosan di lingkup reformasi birokrasi yang sudah baik di BNPB, dirinya berharap BNPB tetap memberikan inovasi dan gagasan baru lainnya yang berdampak positif bagi masyarakat. Adapun capaian lain yang dilakukan oleh BNPB diantaranya mendapatkan penghargaan wajar tanpa pengecualian, inovasi layanan internal dengan jaringan dokumentasi dan informasi BNPB, serta inovasi layanan eksternal antara lain, program pengentasan kemiskinan melalui stimulan dana tunggu untuk korban bencana, digitalisasi e-proposal pengajuan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, investasi melalui integrasi Inaris dengan perbankan dalam hal pembangunan bisnis, dan pembangunan rumah yang instan berbasis produk dalam negeri. Kedeputian Bidang Sistem dan Strategi BNPB melalui Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana mengadakan kegiatan sosialisasi KRB Tsunami Program IDRIP untuk Provinsi Lampung pada hari Kamis 30 November 2023.
Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyampaikan dan mensosialisasikan hasil KRB Tsunami dari program IDRIP untuk lokasi fokus di Provinsi Lampung. Berbagai materi dipaparkan antara lain kajian risiko bencana tsunami program IDRIP Provinsi Lampung, dashboard Inaris IDRIP, dan penjelasan peta bahaya kerentanan kapasitas risiko. Kegiatan ini diikuti oleh peserta dari BPBD Provinsi Lampung, BPBD Kota Bandar Lampung, BPBD Kabupaten Lampung Selatan, perwakilan OPD Provinsi dan Daerah, fasilitator, akademisi, serta berbagai perangkat desa yang menjadi lokasi fokus pengkajian. Sahabat Tangguh, demikian giat pelayanan publik BNPB minggu ini yang kami rangkum dalam program Kilas Sepekan. Mewakili seluruh tim yang bertugas dari studio BNPB, saya Vika Nalura undur diri. Sampai jumpa di Kilas Sepekan berikutnya. Salam Tangguh!